Salve fratres. Jadi pertanyaannya, yang mati di salib itu natur atau pribadi ya? Ini menjadi salah satu bahan perdebatan juga dalam polemik Katolik Protestan. Jadi perdebatan mengenai kematian Kristus itu seringkali tersandung pada satu kekeliruan metafisis, menyamakan natur dengan pribadi. Padahal keduanya berbeda secara mendasar. Natur, pribadi. Natur atau hakikat atau kodrat itu menjawab pertanyaan apa itu Tuhan, sedangkan pribadi itu menjawab siapa, persona, siapa. Karena itu natur bukanlah subjek yang bertindak. Natur tidak makan, tidak menangis, tidak menderita, dan tidak mati. Yang melakukan semua itu adalah pribadi yang punya natur tersebut, ya. Nah, dalam Kristus hanya ada satu pribadi, yaitu Sang Logos dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Maka yang wafat di salib bukanlah natur manusia sebagai suatu entitas abstrak, melainkan pribadi Logos yang mengalami kematian menurut kodrat manusianya. Ya. Dan disinilah letak kelemahan rumusan yang sering diulang. Ya, begitu sering diulang sampai menjadi klise. Yang mati adalah natur manusia Yesus. No, kalimat itu tidak cukup tepat secara metafisis. Karena natur bukan pelaku, bukan agen. Yang mati selalu pribadi. Ya, sebaliknya mengatakan bahwa pribadi Logos mati menurut kodrat manusianya, ya, sama sekali tidak berarti bahwa keilahian ikut mati. Ya, Allah kehilangan kekekalan atau kehilangan kesadaran ilahi atau kesadaran ilahi itu berhenti. Gereja tidak pernah mengajarkan hal itu. Ya, yang dijaga adalah di Kristologi Ortodoks ini menjaga dua kebenaran sekaligus. Ya, yang pertama, Allah tidak dapat mati menurut kodrat ilahinya, tetapi Sang Putra Allah sungguh wafat menurut kodrat manusianya. Inilah makna kesatuan pribadi Kristus sebagaimana dirumuskan oleh Konsili Chalcedon. So, persoalannya bukan sekedar memilih antara istilah yang terdengar aman ketika berapologetika. Tidak, bukan sekedar memilih. Persoalannya adalah ketepatan metafisika. Ya, ketika natur dijadikan subjek yang mati, batas antara apa dan siapa menjadi kabur. Akibatnya, demi menghindari pencampuran dua kodrat, seseorang bisa justru berisiko memisahkan subjek Kristus. Dan kalau sudah subjek Kristus sudah terpaksa dipisahkan, jatuhnya bidat ya. Rumusan yang paling tetaplah rumusan gereja. Yesus Kristus, Sang Logos yang berinkarnasi, sungguh wafat di salib menurut kodrat manusianya. Sementara kodrat ilahinya tetap kekal, tidak berubah dan tak dapat mati. Jadi, apakah Tuhan mati? Ya, dalam penjelasan ini.